Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalkan peluang terjadi klaim adalah 0,15 gitu ya. Lalu Puba acak X memiliki sebaran fungsi kepekatan peluang seperti ini. Artinya ini adalah fungsi kontinu gitu ya. Nah, lalu diketahui di sini modal risiko individunya itu sebanyak 30 orang, yaitu model agregatnya ada S sama dengan jumlah dari YI, ini terserah. Kalau biasanya sih, kalau udah ada X, berarti pakai yang Y aja gitu ya, karena ini berhubungan dengan peluang gitu. Nah, yang ditanyakan adalah seberapa besar peluang kerugian total atau model agregatnya itu melebihi 4.000. Nah, karena ini menggunakan hampiran atau aproksimasi sebaran normal, berarti teman-teman harus mencari ES dan var S atau varian dari model agregatnya gitu. Nah, kita bahas dulu di OneNote aja ya. Saya screenshot sebentar untuk soalnya. Soal itu di kita bahas ini sekarang. Ini menggunakan aproksimasi distribusi normal gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Karena ini kita membutuhkan nilai harapan kan, gitu ya. Berarti teman-teman harus mencari ES, harapan S, dan varian. Nah, nilai harapan kemarin rumusnya apa? Itu sederhana ya, berarti EN dikali X. Nah, karena di sini N-nya itu sudah terbatas dari 30, berarti langsung aja 30 dikali X. Itu ya namanya. Lalu untuk var S. Var S itu kemarin rumusnya apa? Masih ada yang ingat ya? Var S. Itu rumusnya varian S. Oke, sebentar. Varian itu rumus untuk agregatnya apa kemarin masih ingat ya? Yuk, kalau gitu ceritanya. Sambil saya buka juga ya, saya juga sedikit lupa. Sebentar. Itu di pertemuan 11 kalau nggak salah. Hmm. ES-nya adalah EN kali EX. Untuk var S-nya EN var X. Kita tulis dulu mungkin. Ini jadi EN kali var X ditambah var M. Gitu ya. Saya cek dulu. Var M X kuadrat. Betul. Nah, sekarang kita bahas dulu satu. Nah, berarti ini karena n itu sudah fix, lalu var n itu juga sudah fix, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal, oh ya, jangan lupa karena apa namanya? Karena n itu sudah suatu bilangan, otomatis variance-nya akan menjadi nol, gitu ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu. X dulu berarti. Nah, karena ini adalah fungsi continue, berarti teman-teman nanti kalau di ujian tinggal mencari X dulu. Itu karena ini continue, berarti tinggal diintegralin ya. 0 sampai 2000 X dikali 0,09 0 dikali kali 1 min X per 2000 dx ditambah, itu kan.
ditambah 2000 X gitu ya, 2000 dikali peluang 0. Ini kita cari yang sebelah sini dulu, berarti ini dikalikan dulu ke dalam sampai 2000 0,09, berarti 9 kali 10 pangkat minus 4 berarti ya, 24 X min 9 kali 10 pangkat minus 4 X kuadrat per X ditambah ini bisa 200. Kita lanjut. Ini teman-teman bisa sederhanakan sendiri, kita geralin ya. Berarti 9 kali 10 pangkat min 4 setengah X kuadrat dikurang 9 kali 10 min 4 seper 2021/3 X pangkat 3 sini plus 200. Nah, lupa ini substitusi mau sampai 2000. Nah, ini tinggal disubstitusikan 4 setengah dikali 2000 itu kalau dikuadratkan berarti 4 ya, kali 10 nolnya ada 3 kali 2 berarti 6. 9 kali 10 pangkat 4 1 per 2000 itu 2 kali 10 pangkat 3. Ini kenapa saya bikin pangkatnya biar nggak terlalu banyak ya nolnya. Sepertiga 2000 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 itu 8. 10 nol dari 3 berarti pangkat 3 kali 3 9 ya. Nah, ini biar bisa dicoret-coret 4 sama 2 bisa 2. Oke, kita sederhanakan 2 kali 9 18. 10 pangkat min 4 tambah dikali 10 pangkat 6 berarti bisa 10 pangkat 2 minus ini juga coret-coret, jangan lupa tambah 200. Yaitu kurang 0 dulu, 2000 kurangi 0 tambah 200. Setelah kita sederhanakan 2 sama 8 4 3 sama 9 3 ya, berarti sisa 3 kali 4 12. Oke, 9 dikurang 4 itu 5 5 dikurang 3 berarti 2 12 kali 10 pangkat. Jadi ini jawabannya adalah 1800 dan 1200. Jawabannya ini baru untuk mencari X gitu. Sekarang tugas kita adalah mencari X pangkat 2. Nah, untuk mencari X pangkat 2 ini caranya sama. Jadi kalau di ujian teman-teman harus caranya kayak gitu juga. X kuadrat kali 9 kali 10 pangkat minus 4 1 min X ini setengah. Pak, maaf Pak, suara Bapak bisa dikerasin dikit nggak ya Pak? Soalnya kecil banget. Kecil banget ya. Oke. Iya. Ya, ini harus dipegang dulu. Nah, ini oke. Sampai di sini paham ya. Jadi tinggal teman-teman cari kalau nilai harapan X nanti dikali X. Kalau nilai harapan X kuadrat atau momen keduanya dikali X kuadrat, ini standar. Ditambah X kuadrat berarti 2000 kuadrat. Dikali saja. X-nya 2000 kuadrat ditambah dikali 0, ini dari soal ya. Untuk yang ini luas yang ini 0,1. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk mempermudah, ini yang ini nanti aja kita kalikan, kita fokus ke yang sebelah sini dulu ya. Nanti kita kalikan dulu 1000 10 pangkat min 4 X kuadrat min 9 kali 10 pangkat X min 4 dikali X pangkat 3.
per 2 kali 10 pangkat 3. Nah, ininya dx. Ini nanti kita tinggal tambahkan di bagian akhir aja nanti ya. Nah, ini berarti tinggal teman-teman integralin 9 kali 10 pangkat minus 4. Dan suara saya kecil lagi kah? Masih kecil kah? Lumayan, Pak. Atau Udah lumayan keren. oke, ini berarti mikrofonnya yang agak ya, begitulah. Nah, kita lanjut dulu di kabel headsetnya agak pendek jadi agak sulit. Nah, ini kita lanjut. X kuadrat itu integralnya apa? Per 3 ya. X pangkat 3, 10 pangkat min 4. Ini kita kalikan langsung aja deh, biar nanti gak terlupa. 2000 pangkat 2 itu berarti 4 ya. 10 pangkat min 3 pangkat 2, 6. Berarti dikali 2, dikali 10 pangkat 1. Sekalian aja ya. Ini berarti 1/2 10 pangkat 3 dikali 1/4 X pangkat 4. Batasnya 0, 2000 ditambah 4 kali 10 pangkat 5. Ya, kita geser dulu ke bawah. Ini kalau ada yang bisa dicoret, sebaiknya dicoret. Coret sisa 3. Nanti 3 kali 10 pangkat 4. Kita substitusi 2000. Berarti 2000, jangan 2000 deh. 2 kali 10 pangkat 3 aja ya. 3 dipangkatkan 3 lagi. Ini karena nggak ada yang bisa dicoret, kita buat menjadi 9 per 2 kali 4, 8. Ini pangkat 3 ke atas jadi negatif, berarti 10 pangkat 7. Ini 2 kali 10 pangkat 3 pangkat 4. Nah, karena ini 0, saya abaikan. Ya, berarti 4 kali 10 pangkat 5. Ini kita kalikan 3, 10 min 4. 2-nya itu pangkat 3 menjadi 8. 10 pangkat 3 dipangkat 3 lagi berarti 10 pangkat 3 kali 3 9 min 9 per 8, 10 pangkat min 7, 2 pangkat 4 itu 16 ya. 10 3 kali 4 12. Apa? 10 pangkat 5. Nah, masih panjang. Untuk satu soal aja udah panjang ya. 3 kali 8 itu 24. 10 pangkat min 4 tambah 9 berarti 5. 9 per 8. Kok 98. Ini coret dulu Pak. 16 ya. Jadi ini 2, ini 18. Saya hapus dulu. Mana kok hapusnya? Hapus dulu. Kan tadi salah. Lanjut lagi. Ini 2 kali 8. 2 kali 9, 18. 20, 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 12. Berarti 12 kurang 7, 5. Min 4 kali 10. Terbang. 24 dikurang 18 itu 6. Ditambah 4, 10. 10 kali 10 pangkat 5 atau boleh tulis 10 pangkat 6. Gitu. Ini baru setengah jalan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya karena kita tahu tadi ini ada EX kuadrat dan EX, kita bisa mencari var X. Var X. Var X rumusnya apa? EX kuadrat dikurangi EX di kuadrat kan. Gitu. Ini review yang minggu kemarin. Harusnya kita latihan mandiri. Nah,
Kalau X kuadrat kita udah punya 10 pangkat 6. Kalau X aja 600 ya. Atau boleh saya tulis 6 dikali 10 pangkat 2. 6 kali 10 pangkat 2. Ini kita kalikan. 10 pangkat 6 minus 6 itu kuadrat 36. 10 pangkat 4. Nah, biar adil 10 pangkat 4, berarti di sini 10 pangkat 2, min 36, 10 pangkat 4. Nah, ini di 100. 10 pangkat 4, 36, 10 pangkat 4. 100 dikurangi 36 itu 64, 10 pangkat 4. Nah, ini baru var X. Masih ada lanjutannya? Masih. Nah, lanjutannya adalah kita balik lagi ke atas. Kita butuh ES dan var S karena ya tadi untuk model risiko individu itu kita butuh ES dan standar deviasi dari model agregatnya. Berarti kita butuh mencari ES-nya dulu. Nah, kita butuh ES. ES itu adalah karena ini individu ya, dan kita ada Y. Sebentar. Sebentar, ada yang salah ke saya? Ini kok agak sedikit berbeda. 1 juta benar. X kuadrat ya. X-nya itu, oh iya ada yang lupa tadi. Kita cek dulu. X-nya. Oh iya di sini ada yang lupa, maaf. Udah tambah 2000 ya. Oke, tambah 2000 sih. 200 dan sedikit. Ya harus tambah 200. Ya lupa. Apa tadi saya lupa. Karena kita fokuskan ke yang di dalam kolom. Berarti ini juga sama. Di total 800. Ya. Berarti ini di bawahnya juga sama. Ini harusnya 8. Nanti di sini 64. Nanti 8. Oke. Oke, sekarang sama dengan kunci yang saya buat. Kita sudah punya var X, kita udah punya EX. Selanjutnya kita mencari EY, gitu ya. EY itu adalah key-nya. EX itu adalah EY dan var Y. Karena ini kayak kemarin, karena ini berhubungan dengan claim, gitu ya. Berarti dikali dengan peluang claim. Key biasanya untuk claim dikali EX. Key-nya tadi dari soal adalah 0,15. Ini tergantung ya, ada yang menggunakan key, ada yang menggunakan P, tapi karena ini peluang kegagalan atau peluang terjadinya ini terkait kegagalan dilakukan dengan key biasanya. Tapi ini tergantung kalian. Jadi, kalau 15 dikali tadi X-nya itu 800 ya. Berapa? 15 kali dikit. Oke. Lalu kita butuh A varie, karena ini berbeda, kita butuh E-nya kuadrat. Berarti ini jawabannya adalah Q equalnya dikali X kuadrat. Oke. Berarti kita butuh varie.
Contohnya, varie itu adalah EY kuadrat dikurangi GY dikuadratkan. Seperti ini. 15 di yang apa? Yang 15 kali 1,4 dikurangi 144 10 dua kali lipat berarti 1500. Jawabannya adalah banyak besar, banyak besar 35. Ya, hitung-hitungan saya ya. Berarti karena di sini yang gampang. Berarti kita sudah punya varie. Nah, selanjutnya terakhir yaitu kita mencari ES dan VARES. ES itu karena tadi berhubungan dengan model resiko individu, berarti tinggal dikali N dikali PY, lalu varienya, harusnya kan tadi rumus ini ya, EN dikali, ya kan, dikali, dengan dikali varie, ditambah N dikali PY kuadrat. Nah, tadi karena di sini N itu sudah suatu bilangan mutlak atau bilangan yang sudah diketahui, maka nanti sifat N itu akan bernilai nol gitu. Jadi teman-teman cukup mencari. Nah, EN-nya, tadi kan EN nih, ya, EN harusnya di sini. Karena EN-nya juga sudah fix, jadi kita tuliskan tadi N-nya itu berapa? N-nya itu 30 orang, atau 30 individu. Berarti 30 dikali 100, 3 kali 12, 4, 36 ya, 36 kali 2. Nah, untuk varie, untuk varie simpangas ini, kita berdebat. Berarti EN-nya sudah ada 30, varienya itu 135,400 gitu ya, ditambah 0. Berarti jawabannya ini berapa nih? Saya cari dulu kalkulator. 30 dikali 1, 5, 4 juta 8.000. Nah, kita sudah punya. Jadi cukup panjang ya jawabannya ternyata. Nah, sehingga ini bagian terakhir. Karena tadi diminta peluangnya adalah OS-nya melebihi 4.000. Berarti kita pengen peluang OS-nya melebihi 4.000. Nah, ini berarti kan standarnya kita pakai kecil ya. Nah, biar gampang, kita cari dulu kayak biasa peluang S min ini harapan S per akar per S itu sebentar ada WA. Oke, aman. Kurangi A besar dari 4.000 kurangi S per akar per S. Nah, kurang. Ini standar lah, kalian udah bisa ya. Terus ini kalau disubstitusikan ini menjadi Z besar dari 4.000 min ES-nya itu 3.600 dibagi akar dari 4.068.000. Berarti ini peluang
Oh, maaf, peluang Z besar dari ini, hitung dulu ya. Sebentar, 4.000 dikurangi 36.000 dibagi dengan akar 4.098.000, nilainya kira-kira 0,198. 0,198. Nah, ini saya bulatin aja biar mudah sedikit. Peluang Z besar dari 0,2 ya. Ini kalau dicari di tabel normal, karena di tabel normal itu tidak punya besar, berarti menjadi satu min ya. Z kecil dari 0,2. Nah, kalau dicari normal itu Z kecil dari 0,2 itu adalah 0,5793. Ya, berarti ini akan menjadi 0,427. Nah, jadi artinya peluang kerugian melebihi 4.000 itu adalah sekitar 42,07%. Gitu, teman. Cukup panjang ya jawabannya. Jadi, kita ulang runtut awal lagi ya. Jadi kalau di runtut awal ini saya pakai highlight aja. Sebentar. Ya udah, nggak bisa ternyata. Kita pakai highlight aja ya. Jadi intinya, karena itu adalah modal risiko individu, jadi dan ini berhubungan dengan klaim. Nah, jadi mau tidak mau, oke. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan Y karena klaim itu bersifat biner. Terjadi klaim dan tidak terjadi klaim atau ya, ya biner aja lah ya. Nah, lalu untuk mencari peluang kerugian ini dengan aproksimasi normal itu standar dengan aproksimasi normal yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah lain. Nah, sehingga kita membutuhkan nilai harapan dan varian dari agregatnya, gitu ya, agregat dari model risiko individu. Nah, sehingga mau nggak mau harus mencari nilai harapan besarnya kerugian dulu, gitu ya, mencari nilai harapan dan variansinya. Ini nilai harapan sudah dapat 800. Karena untuk mencari varian perlu momen kedua, maka perlu mencari nilai EX-nya, EX kuadratnya. Nah, dapat nilai seperti ini, lalu bisa dicari variansnya yaitu EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Gitu. Nah, sehingga sudah dapat untuk besar klaimnya, selanjutnya adalah dicari total nilai harapan klaim. Ya, ya tadi tadi nilai harapan besar klaim ini nilai harapan totalnya yaitu sebesar 120 dan variannya 135.600. Sehingga setelah itu dicari nilai harapan agregatnya ES dan varian S. Nah, di sini karena dia model risiko individu, maka varian dari N itu akan bernilai 0 gitu karena sudah fix nih, cuman ada sekian orang N kecil gitu. Nah, setelah itu berdasarkan pendekatan normal, teman-teman bisa cari di sini ini standar ya, yaitu ES dikurangi standar deviasinya, dapatlah nilainya 0,198. Karena di fungsi distribusi normal itu adanya yang kecil, makanya menjadi satu min peluang Z kecil dari 0,2. Nanti teman-teman cari pakai tabel, diperolehlah nilainya 0,5793, lalu diselisihkan gitu. Sampai sini paham? Caranya agak panjang, jadi mungkin opsinya kalau di ujian ya saya bikin satu runut soal aja gitu. Sampai sini paham ya? Nah, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut?
Hari ini kita akan membahas 4 soal dan hampir semua soalnya panjang-panjang. Nanti kalau seandainya nggak sempat hari ini, mungkin akan saya bahas di minggu depan. Diselesaikan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum, Pak. Belum. Nah, selanjutnya kita akan saya zoom lagi. Nanti ganti share screen-nya. Nah, untuk berikutnya, bagaimana kalau dia bukan model risiko individu atau model disebut juga dengan model risiko kolektif, gitu ya. Bedanya tadi apa? Kalau model risiko kolektif, N-nya itu berbentuk suatu perubahan acak lagi, yaitu N besar. Nah, maka dengan teori Mandiri pusat rumusnya sama. Nah, bedanya nanti adalah untuk mencari nilai harapan dan variansnya. Nah, saya kira teman-teman sudah bisa lah ya. Nah, dari sepanjang yang tadi, bedanya hanya di bagian terakhirnya. Nah, untuk contohnya seperti ini, sebuah perusahaan asuransi punya 2 jenis klaim. Nah, untuk setiap jenis klaim tersebut, banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson, lalu besarnya klaim itu mengikuti distribusi seragam atau uniform. Nah, banyak klaim dari 2 jenis pertanggungan saling bebas, serta besarnya klaim dan banyaknya klaim juga saling bebas. Di sini hitung probabilitas nilai total klaim melebihi 18 dengan aproksimasi normal. Nah, ini saya screenshot dulu. Kita buat di OneNote lagi. Jadi semoga nggak panjang ya jawabannya. OneNote nomor 2. Oke, contoh kedua. Sebentar, saya edit dulu. Nah, ini saya share screen-nya diganti. Sekarang ini. Nah, sekarang ini. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, caranya sama. Berarti teman-teman harus, karena ini model risiko kolektif, berarti N-nya tidak fix. Berarti tugasnya nambah nih, yaitu mencari nilai harapan N. Gitu. Lalu dia jenis klaim, ditanya total klaimnya 18. Oke. Nah, berarti kita nggak butuh Y di sini. Bedanya sama yang tadi itu adalah, sebentar. Oke, tadi klaim berdasarnya klaim per polis. Kalau ini nggak usah. Oke, kita identifikasi dulu datanya mungkin ya. Nah, sebentar. Oke, semoga nggak panjang nih jawabannya. Kita identifikasi datanya dulu. Yang pertama, banyaknya klaim, yaitu meliputi distribusi Poisson. Berarti yang pertama kita punya N mengikuti pembajak Poisson dengan parameter lambda. Oke, X-nya mengikuti seragam dengan parameter A, B. Oke, biar gampang, kita bikin tabel aja. Ya. Kita tabel ikutinnya. Jangan lupa pembajak Poisson nilai harapannya apa, variansnya apa, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kita bikin tabel. Jadi tabel pertama jenis klaimnya. Jenis klaim. Tabel kedua parameternya. Meter lambda jenis seragam. Parameter seragam. Maaf ya tulisannya agak jelek. Satu, dua. Kita put di 12, 4.
0,1, 0, oke. Catatannya jangan lupa ya. Lalu kita, oke. Kita bikin catatan juga dulu. Jangan lupa di sini kita punya EN-nya sama dengan var n sama dengan lambda. Oke, berarti tulisnya sudah sini dulu. EN sama dengan var n sama dengan lambda. Oke, kita tulis ulang. Berarti ini sama 12 4. Tabel pertama selesai. Berarti kita butuh EX. EX apa? Karena dia seragam, berarti B min A per 2 ya. Kalau variannya itu B min A kuadrat plus B. Kebalik. Kuadrat 16. Oke. Berarti kita butuh EX. Kita butuh var X. Jadi biar cepat aja. EX-nya tinggal ditambahin 0 tambah 1 1 bagi 2 berarti 0,5. 0,5 tambah 0,5 bagi 2 berarti 2,5. Kalau var X-nya berarti 1/12. Ini 5 kuadrat ya. Tuh, 25 per 2. Oke. Ini kenapa saya ringkas biar nggak terlalu panjang gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita butuh ES dan var S. Kita tambahin tabelnya aja. Di sini kita butuh ES. S. Nah, jangan lupa ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Rumus ES-nya tadi apa? ES adalah EN kali EX. Ini standar. Var S, EN kali var X ditambah var N kali EX kuadrat. Nanti teman-teman dikalikan aja. Gitu ya. Dengan rumus tersebut, EN kali EX berarti EN-nya adalah ini. EX-nya ini. Berarti nilainya adalah 6. ES-nya nanti 4 kali 2,5 berarti 10. Nanti dijumlahin 16 gitu ya. Inilah ES-nya. Var X-nya juga sama. Berarti kita masing-masing cari EN kali var X tambah var N dikali EX kuadrat. Ini saya udah cari biar cepat. Nilainya adalah sebentar. Bentar ya. Eh, var S-nya itu nilainya 4. Kalau EN-nya 12 dikali 1/12 1 ditambah var N-nya 12 dikali EX-nya setengah-setengah kuadrat seperempat. Seperempat berarti seperempat kali 12 3 berarti 4 ya. Sini 4. Lalu yang di bawahnya juga sama, nilainya adalah 100 per 3. Kan 100. Oke. Nah, dari sini kita punya PNS-nya adalah 16. Ini nilai per S-nya adalah 112/3. Gitu. Nah, dengan hal tersebut kita mencari peluang kayak tadi rumusnya kan, peluang tadi S-nya melebihi 18 ya. S-nya 18. Oke, ini sama peluang S dikurangi S
berakar dari var S besar dari 18 IPS berakar dari var S. Nah, ini menjadi Z karena mengikuti akhiran normal besar dari 18 dikurangi 16 dibagi dengan akar 112 per 3. Ini kalau teman-teman cari nilainya adalah sebesar 0,327. 0,327. Nah, sama kayak tadi, karena tidak diketahui besar ya, peluang Z besar, berarti 1 min peluang Z kecil dari 0,327 dengan menggunakan sebaran normal baku. Peluang Z kecil dari 0,33 itu adalah 0,6293. Satu tiga berarti nilainya akan menjadi 0,377. Berarti artinya ada peluang 37,07% jumlah klaimnya lebih dari 18 gitu. Jadi runtutannya sama, selalu sama. Karena ini berhubungan dengan agregat, berarti teman-teman harus mencari peluang agregatnya, mencari S dan var S gitu. Lalu dihampiri dengan distribusi normal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini paham? Bisa ya? Nah, nanti ini saya bagikan selanjutnya soal berikutnya. Bagaimana jika dia merupakan ubah acak AB1 atau AB0 gitu ya. Nah, di sini berarti teman-teman bentar, harus mencari ES dan var S-nya juga gitu. Nah, bedanya di sini kita baca dulu soalnya. Diketahui distribusi primer dengan banyak klaim. Oh, di sini banyak klaimnya berarti N ya. Adalah mengikuti kelas AB0, EN-nya mengikuti pubacak ini. Lalu parameter distribusi sekundernya yaitu adalah pubacak Pareto dengan parameter theta 750 dan alfanya 3. Lalu besar klaim saling bebas dan berdistribusi identik. Banyak klaim dan besar klaim juga saling bebas. Ditanya peluang agregat model agregat S akan melebihi 400. Nah, kalau kasus ini, nah kita teman-teman kalau dari bentuk ini kita udah punya A dan B. Nah, ini mungkin saya review lagi nanti. Nah, sehingga ini bisa dihampiri nih parameter terbarunya berapa gitu. Oke, ini kita review sama yang minggu kemarin. Saya cariin dulu slide-nya ya. Kalau nggak salah itu AB0 itu di cut. Oke, di distribusi diskrit. Nah, oke. Nah, kita review dulu. Sebentar. Berarti kan ini kan mau baca khusus ya? Mana tadi? Ini saya kecilin dulu. Ini kita screenshot dulu. Nomor 3. Terus kita taruh di OneNote. Soal nomor 3. Kita kecilin dulu. Oke, kita bahas. Sebentar. Saya mau tuh screenshot lagi untuk review.
materi pertemuan ke-9. Sebentar ya, saya rapiin dulu. Nah, kita bahas soal nomor 3 mengenai kelas AB0. Oke, kita bahas dulu. Bentar, saya agak sedikit bilang. Nah, oke. Karena ini banyaknya kelas itu mengikuti distribusi AB0, kita nggak bisa nih mencari apa namanya dia mengikuti sebaran apa, karena kita butuh deretan varian gitu ya, sehingga kita perlu mencari hampirannya. Tuh. Nah, dari soal ini kita punya PK dari sini dulu ya. Eh, yang sesuai dengan aturan kelas ini, berarti kita punya nilai A dan B. Dari rumus nilai A-nya, ini B-nya, ini A-nya 0,6, B-nya 0,3. Nah, sekarang kita cek. Dari parameter kelas ini kita bisa milih nih, apakah dia Poisson, binomial negatif, binomial, atau geometri. Nah, cek dulu. Oke, kita cek. Untuk Poisson, nggak mungkin. Kenapa? Karena nilai A-nya itu harus 0. Otomatis ini nggak memenuhi. Kalau binomial, binomial nilai A-nya itu negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Tinggal negatif, binomial negatif, dan geometri. Gitu ya. Berarti opsinya sisa yang dua ini nih. Karena A-nya besar dari 0. Selanjutnya, di antara binomial negatif dan geometri ini, ternyata si geometri B-nya 0. Sedangkan ini besar dari 0. Artinya, karena kelas AB 0-nya ini berlaku seperti ini, maka ini dapat dikatakan ini mengikuti pembacak binomial gitu ya. Nah, sehingga kalau binomial negatif kita bisa cari parameter alfa dan R dan betanya ya. Kita punya karena binomial negatif ya. Oke. Berarti parameternya adalah R dan beta ya. Berarti kita punya A-nya itu adalah beta per beta tambah 1, B-nya adalah R min 1 beta per beta tambah 1. Nah, ini bisa teman-teman langsung aja 0,6. Ini berarti geser ke bawah sedikit. B-nya itu 0,3 sama dengan R min 1 beta per beta per 1. Ini kan si A tadi ya, di 0, berarti 0,3 per 0,6 sama dengan R min 1. Kita pindah ruaskan R-nya. R1-nya pindah ke sini ya. Karena ditambah 1 berarti 3 per 2. Karena R-nya punya ini. Jadi kita bisa cari betanya. Kita kali silang aja. Dapatlah R-nya 3 per 2. Lalu betanya 0,6. Beta per beta plus 1. Kita kali silang. 0,6 beta plus 6 beta. Kita pindah ruas. Berarti 0,6 sama dengan 1 dikali 0,6 0,4. Berarti betanya 0,6 atau 3 per 2 juga. Kalau kebetulan sama nih. Gitu. Berarti si N
mengikuti pembacak binomial negatif yang dengan parameter alfanya, alfa sih, R-nya 3/2, nya juga 3/2. Lalu X tadi mengikuti pembacak Pareto. Pareto dengan parameter tetanya 750, alfanya 3. Oke. Nah, kita ingat lagi nilai harapan binomial negatif apa? Nilai harapan binomial negatif adalah R kali beta. Kita punya EN di sini ya. Kita geser sedikit. Ada beberapa tahap kita butuh EN. Kali beta 3/2 kali 3/2 dan 9/4 itu panen. Panen itu R kali beta 1 plus beta. Nah, kalau teman-teman simplifikasikan, nilainya adalah 5,6. Lalu kita punya Pareto, kita punya X, kita punya Parex. X-nya, kalau Pareto itu theta per alfa itu tetanya 7, alfanya 3, berarti nilainya adalah 3,375. Kalau var X-nya adalah 2 theta kuadrat, saya geser ke atas sedikit, 2 theta kuadrat adalah 562,5. Nah, ikutin yang tadi, kita bisa mencari ES, yaitu EN dikali EX. Berarti tinggal dikalikan, nilainya adalah, cari dulu sebentar, 843, lalu var S-nya, rumusnya tadi, EN kali var X, tambah F dikali EX. Dan ini tinggal teman-teman substitusikan aja hasilnya. Ini lebih gampang, ternyata nilainya adalah 1740. Ya, gitu. Ya. Sehingga tinggal satu langkah lagi, ditanyakan adalah peluang S, yaitu lebih dari 400. Ini langkahnya sama. Berarti peluang S dikurangi S per angka per S besar dari 400 min S per Z besar dari, kita substitusikan nilai ES dan var X ya.
akar par S itu menjadi minus 0,334. Nah, ini kasusnya sama. Ya benar. Ini kasusnya sama karena ini negatif, berarti tinggal dibalik aja ya. X, dua, dan nilainya adalah, kalau berdasarkan tabel normal 0,631. Jadi ada peluang sebesar 63% ya bahwa jum, besar klaimnya itu akan melebihi 4 tadi gitu. Sampai sini paham. Jadi untuk langkahnya sama dengan menghampiri sebaran normal, dan pokoknya ujung-ujungnya sama, tinggal cari nilai harapan n, nilai harapan varian n, nilai harapan x, varian x, nyari nilai harapan agregat, varian agregat, lalu cari peluangnya berdasarkan, kalau diaproksimasi menggunakan sebar normal, berarti gunakan aproksimasi sebar normal. Lalu terakhir, setelah ini akan membahas tentang aproksimasi sebaran log normal. Gitu. Oke, ini sampai sini paham? Satu materi lagi. Oke, sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut satu materi terakhir. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum, Pak. Oke, satu materi terakhir ya. Mengenai ini, ini yang minggu kemarin. Nah, materi terakhirnya yaitu bagaimana jika dia mengaproksimasi menggunakan distribusi log normal. Nah, eh, ini sedikit berbeda dengan normal ya. Pada model agregat risiko kolektif tadi, jika EN besar, maka digunakan aproksimasi normal. Karena ingat, kalau untuk menghampiri sebaran normal itu, usahakan banyaknya sampel itu semakin besar semakin baik. Kalau bisa juga, sampelnya itu minimal 30. Gitu kan ya, waktu yang teman-teman pelajari di statistika. Nah, namun ketika EN-nya bernilai kecil atau banyaknya sampelnya itu bernilai kecil, aproksimasi ini belum tentu bernilai baik. Nah, sehingga menurut Klakman dalam buku Loss Model ini mengasumsikan bahwa distribusi log normal juga baik untuk mengaproksimasi nilai harapan EN yang bernilai kecil. Walaupun ini tidak ada teori yang mendukung asumsi ini. Jadi masih tetap sebaran normal sih. Ya, jadi kenapa disebut dengan sebaran normal nanti? Pada dasarnya kalau datanya sudah banyak itu pasti akan menghampiri sebaran normal gitu. Nah, sebagai contoh nih. Nah, lalu karena di sini menggunakan apa namanya? Aproksimasi log normal. Nah, nanti eh, nilai S-nya itu harus dilogkan dulu atau dilankan dulu. Nah, baru dicari apa namanya? Aproksimasi berdasarkan distribusi normal. Nah, di sini nilai mu dan sigma diperoleh, di sini kan ada mu dan sigma nih.
Kalau tadi kan ES sama akar dari varian S atau standar deviasi S. Nah, di sini mu dan sigma ini ada aturannya nih, yaitu nilai harapan S itu merupakan eksponen dari mu ditambah setengah sigma kuadrat, lalu nilai harapan S kuadrat adalah eksponen dari 2 mu ditambah 2 sigma kuadrat. Nah, jadi sedikit berbeda. Nah, jadi akan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Gitu. Nah, sebagai contoh, di sini diketahui, ini saya screenshot dulu biar enak. Diketahui perubahan acak, banyaknya klaim dan besar klaim individu adalah 6,7. Ini saya pindah dulu ya. Gitu. Sebentar. Nah, karena diketahui ekspektasi membaca besaran klaim dan banyaknya klaim adalah banyak klaim dan besar klaim. Oke, berarti di sini sudah diketahui beberapa hal ya. Kita baca dulu. Kita tahu bahwa banyaknya klaim berarti EN nilainya adalah 6,7. Lalu EX-nya besar klaim yaitu 179,247 gitu. Lalu ada standar deviasi banyaknya klaim berarti var N sama dengan 2,3. Lalu var X 52,141. Nah, ditanya, tentukan peluang agregat total klaim akan melebihi 140% dari nilai harapan ekspektasi agregat klaim. Berarti ditanyakan peluang si S ini besar dari 140% dari NX. Oke. Nah, sesuai dengan aturan tadi, karena di sini nilai harapan N-nya cuma 6,7, ya. Jadi sebaiknya menggunakan aproksimasi distribusi lokal. Tapi ini belum belum ada banyak teori ya yang hal ini. So, nah, sehingga kita mau nggak mau harus mencari ES dulu dan RS. Nah, untuk ES saya ulang lagi, rumusnya adalah EN kali EX. Ini tinggal teman-teman kalikan 6,7 dikali 179,247. Saya cari di kalkulator. Saya tadi nilainya adalah 1.994,9. Nah, lalu var S-nya rumusnya tadi EN kali var X ditambah var N kali EX kuadrat. Ini sama. Kita pakai kalkulator lagi. Nilainya itu adalah sebesar, wah angkanya banyak. Dan 7. Lalu akar atau standar deviasinya, saya bikin akar varian aja ya. Hanya banyak. Saya udah punya ini. Nah, karena ingin menggunakan distribusi normal yang tadi, maka kita harus mencari mu dan sigma. Nah, mu dan sigma itu diperoleh dari ES dengan eksponen
dari mu ditambah setengah sigma, lalu nilai harapan S kuadrat dengan eksponen mu ditambah dari 4 mu di 2 mu ditambah 2 sigma. Ini sigma kuadrat, 2 mu tambah 2 sigma kuadrat. Nah, ini kita bisa cari ya S-nya tadi seperti itu, 200 banding 49 dengan eksponen mu ditambah setengah 2 sigma kuadrat. Ini angka yang panjang ini ya 188 220 132 4 7 eksponen mu ditambah 2 mu dan ditambah 2 sigma. Nah, untuk kali ini dari persamaan pertama dulu yang ini ya. Itu kan kita niatnya untuk mencari mu dan sigma kuadrat ya. Berarti dari satu itu teman-teman pelankan kedua ruas kita 120,9 sama dengan mu ditambah setengah sigma kuadrat dan 2 ya. Jadi pelan 188 20 32 49,7 sama dengan mu ditambah 2 sigma kuadrat. Nanti kalau teman-teman kita eliminasi nih kali 2 kali 1 ini nilainya bulannya itu apa ya? Nanti teman-teman eliminasi substitusi aja. Nanti dapat mu-nya itu sigma-nya itu sigma kuadratnya apa tadi? 0,11. Nanti kalau teman-teman eliminasi substitusi ini angkanya agak jelek, bisa nggak sempat gitu. Nanti diperoleh tinggal eliminasi substitusi ya. Sigma kuadrat itu 0,1226. Lalu mu-nya itu teman-teman peroleh, kita cari catatan saya dulu, 13,9387. 13,9387. Nanti dapat sigmanya itu tinggal diakarkan ya. 0,356. Nah, sehingga dengan mencari peluang yang tadi sebagai log normal, jangan lupa yang ditanyakan adalah peluang S besar dari 140% dari ES. Tadi ES-nya besar ya. Berarti nanti kita lockkan dulu kedua belas, berarti lab S besar dari 140% itu 1,4 ya. ES. Itu. Nah, lalu peluang dan S dikurangi per di akar sigma yang di sigma besar dari ln 1,4 dikali S dikurangi per sigma. Ini menjadi Z biasa. 1,4 dikali ES itu cukup besar ya. Jadi nanti saya kasih nilai akhirnya aja itu ln yaitu 14,33 14,3351 dikurangi mu itu kita punya 13
13,9 dibagi singlenya yang dapatkan peluang dan besar dari 1,1. Nah, sama kayak tadi, karena dia besar, berarti kita balik. Berarti ini peluang satu min dan dari 1,32 ke bawah lagi 1 min 874. Ya, kalian bisa cari pakai kalkulator ini ya. Sebarang lainnya adalah bilang. Jadi ini ada peluang bahwa 12% klaim agregatnya itu akan melebihi 140% dari nilai harapan agregatnya gitu. Jadi kadang kalau log normal ini lebih baik kalau angkanya sudah besar, kayak tadi ya, angkanya sampai miliaran, nih 188 miliar gitu, terlalu besar, sehingga baiknya kita dekati dengan sebaran log normal. Biasanya sih log normal itu juga digunakan atau eh, apa persamaan Norland itu bisa juga digunakan untuk menghampiri sebaran yang cukup besar gitu teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti filenya akan saya bagikan di e-learning ya, atau di Adlink gitu. Ini saya akhiri dulu recordingnya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Pak, mohon maaf, Kak Davi hadir, Pak. Oke, Davi hadir sebentar ya. Maria juga hadir. Oke, sebentar. Davi, Maria. Ada lagi? Ahdan, Pak. Maria, Ahdan, Ahdan. Ada lagi? Bob, Pak, Udah? Bob. Bob Oh udah. ya Pak. Bob. Amel, Pak. Oke, saya isiin Amel. Paramita, Pak. Paramita sebentar. Paramita. Demas sudah ada? Mas hadir Pak, ini pakai device Nyoman soalnya laptopnya mati. Oke. Indra? Indra? Ada nggak? Indra belum. Immanuel? Nggak ada. Terus yang belum absen Olivia ada? Nggak ada juga. Terakhir itu Raya. Raya ada? Nggak ada juga. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Saya izin mengakhiri lebih awal ya, karena saya ada keperluan keluar sebentar. Raya ada Pak. Oh, Raya ada. Oke. Karena saya ada keperluan, kita akhiri kuliahnya lebih awal ya. Saya izin. Nanti filenya saya bagikan. Mungkin nanti ujiannya soalnya nggak akan banyak, tapi banyak penyelesaiannya kayak tadi. Ditanya ES, EN, EX, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan. 2 minggu lagi kita kuis. Tadi tolong dipersiapkan ya. Oke, kita tutup kuliah kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih teman-teman. Maaf ya, saya ganti karena saya kaget ternyata jadwal ujiannya sudah ada. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima Terima kasih, kasih. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak. kita akhiri ya Zoom-nya ya.
Hmm.